Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 31 Desember tahun 2022, penghujung tahun untuk masuk ke tahun 2023, dan gua ingin membahas sesuatu yang menurut gue penting untuk dibahas agar kemudian membuka sedikit rasa kepedulian kita dan juga rasa kepekaan kita terhadap kondisi negara kita hari ini dengan adanya hal-hal yang berbau eksternal yang kemudian datang ke Indonesia. Dan hari ini pukul 5:42, sebenarnya gue belum tidur, cuman menurut gue menikmati momen akhir tahun itu dengan kondisi yang seperti ini itu sangat mengasihkan gitu. Jadi kita menikmati momen-momen di penghujung tahun dengan benar-benar menikmatinya. Yang ingin gue bahas hari ini adalah terkait isu yang sebenarnya sudah lama terjadi. Namun beberapa hari terakhir menyusul isu ini kemudian ikut berkembang kembali di udara kita, di langit-langit kita, dan itu menjadi satu pembahasan yang menurut gue penting untuk teman-teman ketahui, yaitu tentang Rohingya. Yang memang Rohingya ini itu pengungsinya kembali datang ke Indonesia melakukan pengungsian karena mendapatkan sebuah represivitas dari negaranya di Myanmar. Sebenarnya kalau kita membahas tentang Rohingya, yaitu krisis Rohingya ini merujuk pada konflik berkepanjangan antara etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar. Muslim Rohingya merupakan kelompok minoritas di Myanmar yang tinggal di negara bagian Rakhine. Sejak 1982, ketiadaan status kewarganegaraan menyebabkan etnis Rohingya tidak berada dalam perlindungan suatu negara. Saat ini, Rohingya menjadi populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, tindakan represif dari pemerintah Myanmar kembali memunculkan gelombang pengungsi etnis Rohingya ke beberapa negara tetangga, termasuk Indonesia, untuk mencari suaka. Kalian pasti tahu persoalan ini. Muslim Rohingya merupakan salah satu dari banyak etnis minoritas di Myanmar. Mereka memiliki bahasa dan budaya sendiri yang berbeda dari orang Myanmar yang hampir 90% itu adalah beragama Buddha. Secara fisik dan budaya, etnis Rohingya lebih mirip orang-orang Bangladesh dan India daripada dengan suku Bamar yang menjadi kelompok etnis terbesar di Myanmar. Menurut catatan beberapa sumber, Rohingya adalah keturunan pedagang dan tentara Arab, Turki atau Mongol pada abad ke-15 bermigrasi ke negara bagian Rakhine. Selama berabad-abad, pedagang Muslim tersebut berbaur dengan para pendatang dari Bangladesh dan India hingga membentuk etnis Rohingya. Selama itu pula, mereka sebagai kelompok Muslim minoritas hidup damai di wilayah Rakhine bersama dengan umat Buddha. Kemudian, konflik antara etnis Rohingya dengan penduduk asli Myanmar mulai terjadi akhir abad ke-18. Pada waktu itu, Inggris datang dan menjadikan Myanmar sebagai koloninya. Saat itu, orang-orang India yang juga dijajah oleh Inggris berdatangan ke Myanmar untuk bekerja, bahkan berkesan merampas hak orang-orang Myanmar. Hal ini membuat orang Myanmar merasa dijajah dua kali, yakni oleh Inggris dan orang-orang India, yang secara fisik mirip dengan etnis Rohingya. Kemudian pada masa Perang Dunia Kedua di antara tahun 1939 sampai dengan 1945, banyak Muslim Rohingya yang direkrut oleh Inggris sebagai tentara. Mereka beradu dengan umat Buddha Myanmar yang bersekutu dengan Jepang. Ketika Inggris berhasil diusir Jepang pada tahun 1942, etnis Rohingya di Rakhine menjadi sasaran kemarahan orang-orang Myanmar. Etnis Rohingya dianggap dianggap sebagai sekutu Inggris.
Dan dengan penampilan fisik yang mirip orang India, membuat mereka terjebak dalam sasaran kebencian orang-orang Myanmar. Ya seperti Belanda Depok yang kemudian adalah keturunan, sebenarnya bukan keturunan orang Belanda, namun pada akhirnya eh, mereka menjadi sasaran amukan para revolusioner dan para pemuda yang kemudian ingin Indonesia menjadi negara yang merdeka. Etnis Rohingya dianggap sebagai sekutu Inggris dan dengan penampilan fisik yang mirip orang India, membuat mereka terjebak dalam sasaran kebencian orang Myanmar. Orang Rohingya kemudian dipandang sebagai imigran ilegal yang dibawa Inggris dari India dan Bangladesh. Pada 1947, seiring dengan lahirnya konstitusi baru di Myanmar, etnis Rohingya sempat diberi hak hukum dan suara penuh. Namun, kudeta militer Myanmar pada 1962 yang berujung pada era baru penindasan dan lahirnya Undang-Undang tahun 1982, pada akhirnya menandai dimulainya era ketegangan yang baru. Undang-undang tersebut membuat etnis Rohingya tidak lagi diakui sebagai kelompok etnis minoritas di Myanmar. Hak-hak mereka dilucuti, dikucilkan secara sosial, dan sejak itu Muslim Rohingya menjadi populasi tanpa kewarganegaraan. Selain menyangkal kewarganegaraan Rohingya, ya, pemerintah Myanmar juga tidak melibatkan mereka dalam status penduduk. Sejak tahun 1970-an, ratusan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh, menyusul gelombang kekerasan berturut-turut tahun 1978, 1991, dan 1992. Krisis Rohingya semakin memanas ketika militer Myanmar membawa isu agama, membuat mereka menghubungkan Muslim Rohingya dengan isu terorisme lainnya, atau terorisme yang berkaitan dengan Islam, yang membuat umat Buddha Myanmar khawatir negaranya akan diambil alih. Terlepas dari kecilnya populasi etnis Rohingya, kekhawatiran itu seakan menjadi nyata ketika muncul kelompok militan seperti Arakan Rohingya Salvation Army atau disingkat ARSA yang kerap melancarkan serangan balik terhadap pasukan keamanan Myanmar. Keberadaan ARSA kemudian dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan represif terhadap seluruh etnis Rohingya, membentuk kekerasan pemerintahan militer terhadap etnis Rohingya di Myanmar, mulai dari pemerkosaan, penganiayaan, pembakaran desa, pembunuhan, termasuk terhadap anak-anak. Selama beberapa tahun terakhir, ratusan ribu etnis Rohingya telah melarikan diri ke beberapa negara tetangga Myanmar terutama seperti Bangladesh dan juga Indonesia. Saat ini diperkirakan masih ada 1,5 juta orang Rohingya di Rakhine, bagian barat Myanmar. Perbedaan ciri fisik, agama, dan peristiwa di masa lalu itulah yang membuat etnis Rohingya dibenci di Myanmar. Lihat latar belakang tersebut, Indonesia yang dikenal ramah dengan kedatangan para pengungsi Rohingya itu harus juga teliti dalam hal menerima memperlakukan para pengungsi tersebut di Indonesia. Jangan sampai kemudian pengungsi Myanmar ini ya bisa kemudian siklus itu terulang kembali, seperti kemudian orang-orang Rohingya yang awalnya di Myanmar yang awalnya dijajah oleh Inggris, dan ternyata banyak juga di antara orang-orang Rohingya membantu tentara Inggris dalam melakukan penjajahan. Bukan karena kita menaruh curiga, namun sebagai bangsa berdaulat yang punya aturan, kita harus waspada dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan yang ada di sini. Beberapa waktu lalu, pengungsi Rohingya kembali datang, dan mereka datang melalui Aceh. Pertanyaannya adalah, kenapa harus Aceh? Dugaan saya yang pertama adalah karena Aceh dikenal di seluruh dunia sebagai daerah yang seluruh masyarakatnya beragama Islam. Atas latar belakang agama, pengungsi Rohingya beranggapan bahwa akan diterima dengan baik. Dan nyatanya seperti itu. Masyarakat Aceh sangat memanusiakan mereka. Pertanyaan selanjutnya, para pengungsi ini ingin dikelola seperti apa? Apakah ingin diberikan penghidupan layak di saat banyak masyarakat Indonesia yang tengah hidup dalam garis kemiskinan, tidak punya tempat tinggal, dan bahkan makan saja sangat sulit? Kalau memang demikian, diberikan status kewarganegaraan,
mereka mau apa setelahnya? Apakah mereka memiliki kompetensi tertentu sehingga bisa adaptif dengan iklim ketenagakerjaan Indonesia? Atau pada akhirnya hanya akan menjadi beban negara saja? Lebih parah, pengungsi yang akhir-akhir ini datang ke Aceh itu diduga adalah sindikat perdagangan manusia. Kita tidak pernah tahu itu. Bahkan, kepolisian daerah Aceh tengah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan perdagangan manusia atau human trafficking terhadap ratusan pengungsi Rohingya yang ditemukan nelayan di perairan Aceh beberapa waktu lalu. Bahkan, Kapolda Aceh, Irjen Pol Ahmad Haidar, mengatakan dugaan perdagangan manusia yang melibatkan pengungsi Rohingya itu masih dalam penyelidikan pihaknya. Beliau mengatakan, mereka di samping kita berikan bantuan, tentu akan kita lakukan penyelidikan. Apakah di balik ini ada hubungannya dengan human trafficking? Apa ini masih dalam penyelidikan? Tetapi semua itu masih di dalam penyelidikan. Begitu kata Kapolda dari Provinsi Aceh. Bahkan, Jenderal Bintang 2 ini tak menampik. Kasus human trafficking pernah terjadi di Aceh beberapa waktu lalu. Dalam kasus itu, 4 orang ditetapkan menjadi tersangka karena ikut memfasilitasi kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh. Jika ini terbukti, ada hubungannya dengan perdagangan manusia, pihaknya akan memberikan sanksi bagi siapa saja yang ikut terlibat. Tentu sanksi itu pasti dan harus dilaksanakan karena itu adalah mandat konstitusi kita. Sementara, selama karantina, alat komunikasi yang digunakan oleh pengungsi memang turut diamankan oleh polisi guna mencari tahu ada atau tidaknya tindak pidana perdagangan manusia. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM bulan ini mendesak negara-negara di kawasan itu, di kawasan Myanmar, untuk berupaya keras dan bersama-sama menghindari terulangnya krisis tahun 2015 ketika ribuan pria, wanita, dan anak-anak yang menghadapi kesulitan-kesulitan luar biasa dalam mengakses perawatan dan dukungan yang menyelamatkan jiwa akhirnya kehilangan nyawa di laut. Dan proses itu terjadi ketika mereka ingin bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, para pengungsi Rohingya. Sebenarnya begini, persoalan ini juga harus menjadi perhatian pemerintah dan dunia. Dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia dan juga dunia. Sebab harus diberikan solusi konkret guna etnis Rohingya ini mendapatkan haknya. Namun, Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB terkesan abai dan menyepelekan persoalan ini. Komisi HAM PBB harus berupaya keras menciptakan solusi yang nyata. Sebab, jangan sampai oknum-oknum yang terlibat, yang memanfaatkan momen krisis ini untuk perdagangan manusia dan hal tidak baik lainnya, atau bahkan jangan sampai agama juga dikambing hitamkan dalam persoalan kemanusiaan. Dan kekejaman rejim di Myanmar ini terus dijadikan sebagai bahan bakar yang dapat memicu konflik berkepanjangan. Jadi, solusinya seperti apa? Menurut teman-teman, boleh teman-teman komentari di kolom komentar. Tapi bagi saya, persoalan pengungsi Rohingya tetap menjadi persoalan kemanusiaan. Namun, kita sebagai negara yang berdaulat tetap harus teliti. Ingin mencari solusi yang seperti apa. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga ini menjadi manfaat dan menjadi diskursus yang menarik untuk kemudian kita bahas dalam sudut pandang persoalan kemanusiaan, persoalan internasional, guna meningkatkan kecerdasan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.